Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu al-ayah. Wa qala fi ayatin ukhra, ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah al-ayah. Ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah merupakan kata yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan kita, karena berkat kudroh irodah serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa masih diberikan keistiqomahan dalam menjalankan berbagai perintah Allah, juga masih diberikan keistiqomahan dalam menjauhi berbagai larangan dari Allah dan juga Rasulnya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Sebelumnya, sebelum memasuki kajian, saya ingin menanggapi beberapa japri. Sudah ada yang menjapri ke WA saya secara langsung mengenai video dengan ya sekitar durasi berapa ya, 30 kali 6 berarti 3 jam. Sekitar durasi 3 jam di video di media dakwah Bankid, video YouTube mengenai menundukkan pandangan. Terutama di 3 bagian atau 2 bagian terakhir, yaitu mengenai kaidah saddu zari'ah. Kata yang menjapri, saya tidak akan sebutkan namanya. Karena mungkin keluarga saya sendiri. Ya, katanya ada beberapa hal yang tidak terbahas seperti tentang hijab ya gitu. Kemudian tentang menutup aurat gitu. Yang dibahas hanyalah tentang menutup atau menundukkan pandangan saja gitu. Berfokus kepada menundukkan pandangan. Bahkan kalau bisa diterangkan gitu, di ayat tersebut sangat kental juga kan tentang syariat hijab juga mahram gitu, terutama dari sisi perempuan gitu, mahram dari sisi perempuan. Karena kan mahram dari sisi laki-laki ayatnya berbeda gitu, ayatnya berbeda. Kalau tidak salah Quran surat An-Nisa. Ya ikhwati iman rahimakumullah, perlu ditegaskan kembali bahwa bahasan yang kemarin dengan 6 bagian gitu, dengan di part menjadi 6 part, 6 bagian, itu juga cukup menguras waktu dan menguras tenaga. Apalagi dengan ditambah tentang syariat berhijab, kemudian tentang bab mahram gitu. Tentu saja waktu yang dibutuhkan itu lumayan panjang. Kemudian ketika dibahas syariat mahram, syariat berhijab dan juga tentang mahram gitu, mungkin nanti akan dibahasnya di tema-tema berikutnya saja gitu. Meskipun dengan ayat yang sama, tetapi dengan bahasan yang berbeda. Itu mungkin untuk menjawab beberapa orang, ya karena bukan satu gitu, orang yang langsung menjapri gitu kepada saya. Ikhwati iman rahimakumullah. Namun untuk sekarang tidak akan dibahas dulu tentang hal itu gitu, atau tentang kelanjutan dari ayat tersebut. Saya lebih memilih untuk tema kali ini yaitu mengenai imaratul masajid, yang kembali lagi kita akan memakai kitab utamanya yaitu Rawa'iul Bayan, tafsir ayatil ahkam minal Quran, karya Muhammad Syekh Ali As-Sobuni. Itu bisa dilihat di jilid pertamanya di halaman 451. Kalau cetakannya ya samalah dengan cetakan yang punya saya di depan. Itu tentang imaratul masajid. Jadi dari judulnya kita sudah tahu bahwa bahasan ini lebih berfokus kepada imaratul masajid, berarti kepada memakmurkan masjid. Mungkin yang akan dibahas bagaimana cara memakmurkan masjid gitu. Kemudian yang dimaksud memakmurkan masjid itu seperti apa gitu. Kemudian kalau melihat ayat yang tertera sebagai ayat utama, yaitu surat At-Taubah ayat 17 sampai ayat 18, mungkin akan dibahas juga mengenai hukum orang-orang musyrik gitu yang memasuki masjid dan juga berkontribusi dalam memakmurkan masjid. Itu di dalam tema yang akan kita bahas. Jadi sepintas bisa kita lihat seperti itu gitu. Ikhwatu iman rahimakumullah, seperti biasa
sebelum membahas tentang ahkam yang terdapat di dalam ayat-ayat tersebut, dua ayat utama wabil khusus surat At-Taubah ayat 17 sampai 18, sebelum membahas tentang hukum-hukum yang ada di dalamnya, karena kembali saya ingatkan tafsir ayat ahkam itu fokus poinnya atau penekanannya ada di dalam hukumnya, berbeda dengan tafsir-tafsir yang lain, berbeda dengan mungkin tafsir secara tahlili yang membahas ayat per ayat dari mulai Al-Fatihah sampai Quran surat An-Nas atau dibalik itu membahas ayat per ayat ini maksudnya apa, tafsirnya bagaimana Tetapi tafsir ayat ahkam penekanannya ada di ahkamnya hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Makanya sekali lagi diingatkan tidak semua ayat Al-Qur'an mengandung al-ahkam itu sendiri Meskipun bisa jadi secara eksplisit secara tidak langsung ayat Al-Qur'an tersebut menerangkan tentang ahkam. Tetapi secara zohir, ayat-ayat Al-Qur'an yang ada di 30 juz itu tidak semuanya menerangkan tentang al-ahkam. Karena kita bisa ketahui kan dari ulumul Qur'an yang ada, bahwa Al-Qur'an itu dibagi menjadi 3 topik utama, mengenai akidah, yang kedua mengenai al-ahkam, dan yang ketiga mengenai kisah-kisah ibroh-ibroh yang dapat diambil di dalam kisah tersebut. Ikhwati iman rahimakumullah. Seperti biasa, bahasan pertama mengenai tafsir ayat ahkam yang akan kita bahas yaitu mengenai at-tahlil al-lafzi, yaitu mengenai mufrodat, tafsir mufrodatnya. Kalau di dalam kitab Rawa'iul Bayan bisa dilihat bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5 setidaknya Ada 5 mufrodat yang dibahas. Namun di sini saya cukupkan 2 saja yang dirasa penting dan juga berkaitan secara langsung dengan ahkam dari ayat tersebut. Yang pertama kata al-masjid, yang kedua kata al-imaroh. Tafsir mufrodat yang pertama yaitu kata al-masjid. Ikhwati iman rahimakumullah, seperti kita tahu bahwa di dalam ilmu sorob lebih tepatnya ilmu bahasa Arab, bahwa untuk menerangkan nama tempat, sekali lagi untuk menerangkan nama tempat biasanya wazan atau pola yang dipakai adalah maf'alun. Saya langsung tertawa saja karena tidak semua penonton itu mengerti i'rab kan. Mengerti sorob Jadi saya langsung tertawa saja. Jadi dengan wazan maf'alun, dalam arti begini. Jadi kan kita sudah tahu yang namanya masjid itu tempat. Masjid itu bukan pekerjaan Bukan pekerjaan Anda, pekerjaan saya masjid, bukan kan Tetapi masjid itu nama tempat Mau kemana, mau ke masjid itu nama tempat. Nama tempat Berarti kalau nama tempat di dalam ilmu sorob disebutnya kan isim makan Isim makan, nama tempat. Kemudian ada yang satu wazan dengan isim makan, yaitu isim zaman, nama waktu kan. Isim makan, nama tempat, isim zaman untuk menunjukkan waktu. Untuk menunjukkan tempat, untuk menunjukkan waktu. Sedangkan untuk menunjukkan tempat dan untuk menunjukkan waktu itu wazannya biasanya sama, yaitu maf'alun Sekali lagi wazannya itu sama, yaitu maf'alun. Sedangkan ini Sedangkan di sini dalam kasus ini dalam kasus masjid itu menggunakan wazan maf'ilun. Bukan maf'a memakai fathah, tetapi maf'i memakai kasroh Bukan masjadun, tetapi masjidun. Itu yang populer di kita kan. Itu juga yang populer di dalam ayat Al-Qur'an kan seperti itu memakai masjid. Kemudian di dalam hadis juga memakainya masjid, tidak memakai masjad. Khotiman rahimakumullah, masjid menurut bahasa merupakan isim makan. Tadi sudah saya sebutkan, nama tempat, isim makan, nama tempat Nama tempat dari kata sujud. Sujudun Sujudun dari kata sujud, yaitu bersujud. Sujud berarti tempat bersujud, yaitu masjid. Isim makannya yaitu masjid. Sekali lagi, masjid itu isim makan. Nanti kita bahas tentang perubahan polanya dari masjid ke masjid. Masjid itu isim makan dari kata sujud. Dari kata sujud.
Sujud itu ya bersujud gitu, pekerjaan, masdar gitu kan. Sigohnya sigoh masdar. Ikhwati iman rahimakumullah, dari sisi ini kita bisa tahu bahwa yang namanya masjid itu gitu. Sekali lagi, yang namanya masjid itu nama tempat, sudah itu saja gitu. Nama tempat untuk bersujud gitu. Secara bahasa masjid itu nama tempat untuk bersujud. Kita sujud dimanapun itu adalah masjid menurut bahasa. Karena kan nama tempat dari kata sujud. Kita sujud itu masjid, saya sujud di sini itu masjid, saya sujud di sini itu masjid gitu. Itu dari segi bahasa. Jadi kalau memahami, ya sekali lagi kalau yang sudah paham ya ilmu tentang sorof mungkin akan gampang gitu memahaminya. Bahwa masjid itu isim makan gitu. Dari kata sujud, sumbernya, masdarnya itu sujud gitu. Sajada yasjudu sujudun. Sajada yasjudu sujudun gitu. Bersujud. Kemudian itu pekerjaannya. Kemudian nama tempatnya masjidun. Nama tempatnya masjidun. Itu kan semakna atau satu wazan juga dengan ku'udun gitu ya. Duduk. Ku'udun, duduk. Tetapi kalau ku'udun gitu, tempat duduk disebutnya mak'adun. Tempat duduk gitu. Sekali lagi, sujudun, sujud. Nama tempatnya, tempat sujudnya yaitu masjidun. Ku'udun, ku'udun, kof, ain, waw, dan dal gitu. Ku'udun itu duduk. Nama tempatnya mak'adun gitu. Nama tempatnya mak'adun. Bukan mak'idun, tidak seperti masjid gitu. Sekali lagi saya ingatkan biasanya gitu. Wazannya itu maf'alun, memakai fathah. Sedangkan untuk sujud, untuk kasus sujud, nama tempatnya memakai kasroh gitu, jadi masjid. Karena biasanya memakai fathah seperti mak'adun gitu. Seperti juga maktabun gitu ya. Itu dan lain sebagainya. Kemudian ada yang satu makna juga, ada yang satu wazan juga dengan sujud seperti julus menjadi majelisun gitu. Masjidun dari sujud, majelisun dari julus gitu. Semuanya sama nama tempat gitu. Cuman ada perbedaan antara fathah dengan kasrohnya gitu. Antara huruf fathah dengan huruf kasrohnya. Antara harokat fathah dengan harokat kasrohnya gitu. Ada perbedaan. Kalau ku'ud menjadi mak'ad, kemudian ada juga maktab gitu. Maktabun, mak'adun. Tetapi kalau sujud dan juga julus ada masjidun dan juga ada majelisun. Semuanya menunjukkan sama. Intinya saya ingin menerangkan semuanya menunjukkan sama, nama tempat gitu. Semuanya menunjukkan sama nama tempat gitu. Mungkin yang yang agak liar ya dengan penjelasan saya bisa langsung skip saja kepada kesimpulan saya yang itu nama tempat gitu saja gitu. Jadi jangan dengarkan yang sorofnya, tidak apa-apa gitu. Karena kan ini bukan untuk Anda yang tidak mengerti sorof gitu. Ada orang-orang yang mengerti sorof juga. Nah, nanti kan ada belajar tasrif. Di sini ya bisa dilihat nanti di sebelah kanan saya gitu. Itu untuk beberapa kata gitu. Untuk beberapa kata yang bisa dipelajari gitu nanti di ilmu sorof gitu. Jadi masjidun merupakan nama tempat gitu. Nama tempat dari kata sujudun. Sujudun yang artinya ya sujud, bersujud gitu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, seperti kita kenal ya dari kata sujud, ada yang namanya sajadah gitu. Sajadah, sajadatun, sajadatun. Jadi huruf jimnya di tasdid gitu. Sajadatun. Nanti kita kenal kata sajadatun yang kita artikan sebagai sajadatun. Alas gitu. Alas untuk melaksanakan sholat gitu. Sajadatun. Asal artinya kan sajadatun itu nanti bisa dicek di lisanul Arab al-khomroh kan. Tikar kecil. Ya alas gitu, tikar kecil. Yang mana tikar tersebut digunakan untuk sujud gitu. Itu makanya disebutnya sajadatun. Meskipun nanti persamaan dari sajadah itu misjadah gitu. Alat untuk sujud, misjadatun. Alat untuk sujud, misjadatun gitu. Ya sekali lagi bisa di skip saja lah.
Ini kan saya apa ya, saya ngenahen gitu ngebahas tentang sorop. Lagi suka membahas tentang sorop gitu. Apalagi ini tafsir mufrodat kan gitu. Tafsir mufrodat gitu. Sajadatun yang pertama maknanya ada alas yang digunakan untuk sujud, tikar kecil al-khomroh yang digunakan untuk sujud gitu. Kemudian ada juga makna yang kedua dari as-sajadah, yaitu tanda hitam gitu. Titik hitam atau nyalah tanda gitu. Titik hitam bahwa dia itu sering sujud. Titik hitam yang timbul di kening, di dahi gitu, yang menunjukkan dia itu sering sujud, disebutnya sajadah gitu. Nanti bisa dicek sendiri di Lisanul Arab gitu, tentang entry sajadah gitu. Tentang kata sujud gitu. Itu semuanya dari kata sujud. Itu semuanya dari kata sujud. Sujud, masjid, sajadah, misjadah gitu. Itu semuanya dari kata sujud. Ikhwat iman rahimakumullah. Lantas kenapa masjid itu menjadi masjid gitu? Tidak menjadi masjid gitu. Nanti bisa dicek yang pertama. Keterangannya dari Subulus Salam, bisa dicek ketika menjelaskan tentang Kitabul Masajid, ketika Syekh As-Sun'ani berarti, pengarang Subulus Salam, penulis kitab Subulus Salam, yaitu Syekh As-Sun'ani, menulis tentang syarah yang menyarahi Kitabul Masajid. Jadi di Bulughul Maram ada topik tentang masajid, tentang masjid-masjid, topik khusus gitu, Kitabul Masajid. Dan ketika disyarahi, Syekh As-Sun'ani berkata, al-masajid jam'u masjad dan masjid. Masajid, masajidu merupakan bentuk jama dari masjadun dan juga masjidun. Jadi masjadun dan masjidun itu bentuk jamanya sama, masajid. Sekali lagi, masjadun dan masjidun itu bentuk jamanya sama, yaitu al-masajid. Jika dibaca dengan fathah, yaitu masjadun. Jika dibaca dengan fathah, yaitu masjadun, maka yang dimaksud adalah maudi'us sujud. Wahuwa maudi'u wuku'il jabhah fil ardi. Jika yang dimaksud adalah masjadun, maka masjadun itu adalah tempat sujud, yaitu tempat kenanya kening gitu. Tempat kenanya kening ke tanah gitu. Tempat kenanya kening ke bumi gitu. Itu yang dinamakan masjid. Jadi tempatnya, tempat kening kita mengenai itu gitu. Itu adalah masjadun. Jika yang dimaksud adalah masjid. Jika kata yang dimaksud adalah masjid yang menjadi jama masajid. Jika masajid ini merupakan bentuk jama dari masjidun dengan kasroh. Sekali lagi, yang tadi mah dengan fathah, masjadun, yaitu tempat sujud secara umum. Bahkan sujudnya juga sujud secara umum, yaitu kenanya kening ke tanah. Kan tidak semua sujud, ibadah itu kan tidak asal kena kening ke tanah gitu kan. Yang namanya sujud ibadah itu gitu. Yang namanya sujud dalam hal ibadah, dalam hal ini lebih khususnya tentang sholat gitu. Sujud dalam sholat itu kan bukan kena kening ke tanah, bukan kenanya dahi ke tanah gitu kan, bukan sekedar itu gitu. Tetapi ada sampai berapa? 7 ya. 7 tulang yang kena ke tanah itu ketika sujud. Itu tata cara sujud sholat. Tetapi sujud secara umum, yaitu kenanya kening ke tanah. Tempat kenanya kening ke tanah, masjadun. Secara umum. Kemudian jika yang dimaksud dengan jamak masajid itu masjidun, gitu. Jika bentuk tunggal dari al-masajid itu adalah masjidun dengan kasroh, gitu. Maka yang dimaksud adalah al-makan al-makhsus, tempat khusus gitu. Bukan asal kita sujud menjadi masjid gitu. Bukan asal dimanapun kita sujud itu menjadi masjid, tidak. Tetapi yang dinamakan masjid dengan kasroh yaitu tempat khusus gitu. Al-makan al-makhsus, tempat khusus yang digunakan untuk sujud gitu. Itu penjelasan oleh Imam As-Sun'ani ketika membahas tentang al-masajid. Kitabul Masajid, kata al-masajidnya gitu, dibahas oleh Imam As-Sun'ani seperti itu. Jika dengan kasroh al-masjidu, maka itu tempat khusus. Maka kalaulah
dengan fathah, al-masjadu, masjadun, maka itu tempat sujud secara umum, yaitu tempat kenanya dahi ke tanah, ke bumi. Itu masjid dan juga masjad. Jadi kenapa tidak digunakan masjad untuk menunjukkan tempat sujud gitu? Karena tempatnya khusus kalau masjid gitu. Kalau menggunakan masjid, maka yang dimaksud bukan masjid di kita. Meskipun masjid di kita termasuk, tetapi yang dimaksud bukan masjid di kita secara khusus, tetapi masjid tempat sujud secara umum, tempat sujud secara umum. Itu kenapa gitu? Itu kenapa menggunakan pola masjidun. Kenapa menggunakan pola masjidun, bukan masjadun? Karena antara masjid dengan masjid berbeda. Masjid mah tempat khusus, nah berarti masjid asa ada tempat khusus kan gitu. Kalau masjid tempat sujud secara umum, sujudnya juga sujud umum gitu, bukan sujud ibadah gitu. Sujudnya juga sujud secara umum. Itu masjid dan juga masjid yang diterangkan oleh Imam As-Sun'ani. Ikhwati iman rahimakumullah. Nanti Imam Az-Zarkashi menambahkan di dalam kitab I'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid, kitab yang khusus tentang hukum-hukum masjid di dalamnya, I'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid, menerangkan bahwasanya kenapa gitu? Bahwasanya kenapa disebut masjid? Disebut masjid karena ada perkembangan kata. Dari zaman dulu katanya, dari zaman dulu masjid itu tidak dikenal, yang dikenal itu masjid. Ya seperti halnya ahli-ahli sorob kenal gitu. Jadi wazannya itu sudah sesuai gitu. Sajadah yasjudu sujud masjadun gitu. Sudah dikenal masjadun. Tetapi ketika datang syariat Islam, maka dikenallah masjid. Karena apa? Tempat sujudnya bukan tempat sujud secara umum gitu, tetapi tempat sujud secara khusus gitu. Makanya diganti dari masjadun menjadi masjidun gitu. Itu terdapat perkembangan gitu, terdapat perkembangan kata. Itu bisa dilihat sekali lagi di I'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid. Jadi masjadun dan juga masjidun gitu, bisa dilihat dari dua sisi. Kita bisa mengambil perkataan Imam As-Sun'ani, yang mana masjadun itu ya tempat sujud secara umum. Kemudian masjid adalah tempat khusus untuk sujudnya juga sujud khusus, sujud ibadah gitu kan. Kemudian kalau menggunakan Imam Az-Zarkashi gitu, kita bisa melihat bahwa adanya perkembangan bahasa gitu, perkembangan kata, perkembangan lafaz yang asalnya dikenalnya masjadun tempat sujud menjadi masjidun ketika masuk syariat. Kenapa menjadi masjidun? Karena bukan tempat sujud secara umum gitu. Yang dimaksud dengan masjid di sini, yang dimaksud tempat di sini adalah tempat sujud secara khusus gitu, yang dinamakan masjid. Ikhwati iman rahimakumullah, bahkan nanti kalau kita mau membaca keseluruhan nih, di Lisanul Arab beberapa pandangan tentang masjid dan juga masjid, itu sangat ya lumayan panjang lah gitu, lumayan panjang. Dimulai dari nanti ada pendapat Imam Sibawayh ya, tentang bahwa yang namanya masjidun itu bukan diambil dari fi'il gitu. Masjidun merupakan isim yang bukan diambil dari fi'il. Kalau masjidun itu isim, kata benda yang diambil dari fi'ilnya gitu. Sajadah yasjudu sujud masjidun. Kalaulah seperti itu gitu, maka seharusnya bukan masjidun tetapi seharusnya masjadun. Jadi kata beliau masjidun ini isim tersendiri gitu. Ini mandiri gitu, langsung ada masjidun gitu, langsung ada kata masjidun saja gitu. Tadi mungkin bisa dilihat nanti perkataan Imam Sibawayh gitu ya, tentang masjidun dan juga masjadun. Kemudian nanti ada juga pendapat ulama yang lain yang menunjukkan bahwa ada beberapa kata gitu, ada beberapa kata yang mana kata isim makannya, yang mana kata yang menunjukkan kata tempat gitu, nama tempat, yang mana kata yang menunjukkan nama tempatnya itu harus menggunakan kasroh jika si kata tersebut, jika si lafaz tersebut mengandung beberapa huruf, yang mana huruf tersebut mengharuskan kasroh di dalamnya, seperti masjidun, majelisun gitu. Jadi ada beberapa huruf khusus yang mana menjadikan isim makan, yang mana menjadikan nama tempat dari pola kata tersebut gitu. Pola kata tersebut mengharuskan
diharokati kasroh gitu, bukan diharokati fathah. Kan biasanya menggunakan fathah, tetapi ketika kata tertentu mengandung huruf-huruf khusus, maka menjadi kasroh gitu, bukan fathah. Seperti masjidun, majlisun, maghribun, masyrikun, manzilun kan, gitu. Itu semuanya ya bisa dibaca di lisanul Arab gitu, karena tidak mungkin saya bacakan kan gitu. Kermah gundul gitu kan, kudu ngarokatan heula, can kudu diartian gitu. Lumayan kan waktunya. Nah, khotiman rahimakumullah itu sekilas ya tentang masjidun, sekilas ya tentang masjidun. Ya, khotiman rahimakumullah termasuk gitu, termasuk kenapa cenah? Termasuk kenapa yang diambil oleh syariat untuk menunjukkan tempat sholat gitu. Untuk menunjukkan tempat sholat itu kenapa dari kata sujud. Sekali lagi, syariat menetapkan masjid itu kan tempat sujud, maksudnya kan tempat sholat, bukan asal sujud kan. Maksud sujud di sana sujud ibadah yang berarti sholat kan. Wah, mungkin sujud syukur lumpat heula ka masjid kan, pasti bakal didinya kene sujud syukur mah gitu. Itu yang dimaksud sujudnya kan sujud ibadah, sujud sholat gitu, khusus gitu. Nah, kenapa menggunakan kata masjid yang diambil dari kata sujud? Kenapa tidak dari kata ruku misalkannya? Kenapa tidak dari kata qiyam, jadinya makom gitu. Ayo kita ke makom as-sa'adah gitu. Jadi makom as-sa'adah. Misalkan gitu ya. Atau dari ruku jadi markaun kan. Ayo kita ke marka as-sa'adah misalkan gitu. Kenapa? Atau tidak dari jalasaya jelisu julus, jadi majelis, ke majelis as-sa'adah. Kenapa tidak dari kata julus, dari kata qiyam, dari kata ruku gitu. Padahal semuanya juga kan rukun sholat nih. Ada di dalam sholat gitu. Qiyam berdiri, kemudian ruku gitu. Kemudian nanti sujud, duduk gitu. Kenapa menggunakan kata sujud gitu? Diambil dari kata sujud. Yang mana melahirkan masjid gitu. Yang mana melahirkan masjid yang bentuk jamaknya al-masajid. Nanti bisa dilihat komentar Imam Az-Zarkashi mengenai hal ini gitu. Menurut beliau, manakala sujud adalah perbuatan yang paling mulia gitu. Kemudian sujud juga perbuatan yang paling paling mendekatkan diri hamba kepada Tuhannya gitu. Kan Allah itu gitu. Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat dengan kita ketika sholat itu dalam posisi sujud gitu. Makanya di dalam sujud kan ada anjuran aksiru fi du'a fi sujud kan. Untuk aksiru du'a fi sujud, untuk memperbanyak berdoa. Di riwayat lain kan ijtahidu gitu kan. Bersungguh-sungguhlah dalam berdoa di dalam sujud gitu kan. Sampai-sampai sampai-sampai disyariatkan kan sujudnya lama gitu. Sujud lama itu kan bukan tidur gitu kan si imam teh. Imam itu sedang berdoa, sedang memperbanyak doa. Baik doa yang mansus gitu, baik doa yang mansusoh, baik doa yang memang tercatat di dalam hadisnya ada doa sujud gitu. Ataupun doa-doa yang doa-doa sendiri gitu dengan bahasa Indonesia, bahasa Sunda atau bahasa yang lainnya gitu kan. Doa kan bisa bermacam-macam gitu. Itu di dalam sujud semuanya dilakukan gitu. Semuanya dilakukan, doa-doa tersebut diberlakukan. Karena sekali lagi, karena sujud tersebut adalah perbuatan di antara rukun-rukun sholat yang paling mulia, gitu. Yang mana Allah sangat dekat dengan hambanya ketika sujud, sampai-sampai disyariatkan untuk berdoa, memperbanyak doa ketika sujud. Gitu. Maka sujudlah yang paling pantas untuk dipakai untuk menunjukkan tempat sholat. Gitu. Jadi kenapa memakai kata sujud? Karena sujud yang paling mulia. Gitu. Posisi sujud adalah posisi yang paling mulia. Gitu. Posisi sujud merupakan satu rukun di antara rukun-rukun sholat yang mana Allah itu sangat dekat dengan hambanya. Yang mana hambanya itu dianjurkan untuk memperbanyak sujud, untuk memperbanyak doa di dalamnya. Itu adalah dalam posisi sujud. Makanya yang diambil itu dari kata sujud. Itu dari komentar Imam Az-Zarkashi. Kenapa harus masjidun? Kenapa tidak makom, marka, majelis gitu? Kan banyak rukun sholat gitu. Tetapi harus masjidun. Itu dijawab karena sujud sekali lagi
adalah satu rukun yang paling mulia di antara rukun-rukun sholat. Kemudian Allah lebih dekat dengan hambanya ketika sujud. Sujud itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang rendah, kita adalah hamba Allah. Makanya kita sujud. Kita merasa rendah gitu di hadapan Allah, kita sujud gitu. Seperti halnya seorang karyawan yang melakukan kesalahan, merasa rendah di hadapan bosnya, sujud kan gitu. Itu semuanya ya menunjukkan pantas gitu, sangat pantas bahwa tempat sholat digunakan dengan masjid gitu. Digunakan dengan kata masjid, yang mana dari kata sujud. Yang mana dari kata sujud. Ikhwatul iman rahimakumullah. Masih membahas tentang masjid. Masih kosakata, masih tafsir mufradat yang pertama tentang masjidun. Masjidun menurut bahasa tadi sudah ya. Masjidun menurut bahasa itu nama tempat isim makan dari kata sujud. Nama tempat isim makan dari kata sujud. Masjidun menurut istilah itu ada dua. Masjidun menurut istilah itu ada dua. Ada menurut istilah umum, gitu. Masjid menurut istilah umum. Ada masjid menurut istilah khusus. Gitu. Sekali lagi, menurut istilah, masjid itu ada dua. Ada menurut istilah umum, masjid dalam istilah umum. Ada juga masjid dalam istilah khusus. Gitu. Mungkin ini mengingatkan kembali ya, tentang kata azariah. Ada istilah umum dan juga istilah khusus. Yang saya bahas di satu pertemuan dan juga satu pertemuan. Masjid dalam istilah umum, adalah tempat sholat dimanapun berada. Tempat sholat dimanapun kita berada. Misalkan ya, pemuda Bandung Kidul ketika corona menjadi-jadi, kemudian masjid ditutup kan berjamaahnya di sini gitu. Ya, api-api nama berjamaah. Gitu. Berjamaahnya di sini, sholatnya di sini. Itu masjid. Jadi studio ini masjid, gitu. Jangan tong lalawara gitu. Jangan remehkan, ini studio ini masjid, gitu. Harus dimakmurkan, gitu. Makanya jangan sampai ngerekam terus memakai HP gitu kan. HP-nya juga HP punya Yasin kan. HP Cina kan ya. Gitu. HP nu Cina. Gitu. Itu kan jangan sampai seperti itu, harus dimakmurkan gitu. Ini kan masjid. Secara istilah umum ini masjid gitu. Contoh sederhana saja gitu. Studio Bankid ini selain dipakai sebagai studio sarana dakwah gitu ya. Sarana pendidikan, kemudian ini sarana untuk beribadah. Dipakai untuk sholat, masjidun secara umum gitu. Masjid dalam pengertian ini nanti bisa dicek di dalam hadis yang sudah ma'ruf juga ya, sudah maklum gitu. Sudah dikenal juga, hadis tentang tayamum kan, hadis tentang tayamum. Ju'ilat li ummati al ardo masjidan wa tuhuron gitu. Bahwa ju'ilat li al ardu masjidan wa tuhuron, bahwa bagiku gitu, juga bagi umatku, bumi itu gitu. Bumi itu nya sabumieun gitu. Satu dunia itu dijadikan sebagai masjid dan juga tohur. Tohuron. Tohur berarti alat untuk bersuci. Kalau menggunakan domah, tuhurun berarti bersuci pekerjaannya. Gitu. Tuhur bersuci, tohur alat untuk bersuci. Ya sama seperti wudu ya. Wuduun berwudu, waduun alat untuk berwudu berarti air gitu. Air yang digunakan khusus untuk berwudu. Gitu. Berarti nanti bisa dicek ya di dalam hadis Utsman nih. Ketika menjelaskan tentang wudu gitu. Bahwa Utsman meminta air wudu. Di sana disebutkannya Utsman amaro biwaduin. Utsman da'a biwaduin, maaf. Utsman itu meminta waduin, air wudu. Bukan Utsman meminta diwudukan, karena Utsman bisa wudu sendiri kan. Gitu. Tidak perlu meminta bantuan orang lain. Tetapi Utsman meminta air wudu, alatnya berarti. Tohuron alat untuk bersuci, berarti bumi gitu. Tanah itu alat untuk bersuci. Yang kita kenal nanti di dalil tayamum. Seperti tadi diingatkan tentang sahurun dan juga suhurun gitu kan. Sahur itu alat. Alat untuk makan gitu kan.
mohon maaf, alat untuk mengerjakan suhur. Suhur merupakan pekerjaan, yaitu makan. Makan di waktu sahar gitu. Di waktu menjelang subuh gitu kan. Waktu menjelang subuh disebutnya saharun. Pekerjaannya disebutnya suhurun. Makan nate. Jadi makan itu suhur. Kalau makanannya gitu, alat yang digunakan untuk makanannya itu sahurun. Jadi sahur itu makanan gitu. Sahur itu makanan. Sahur makan. Sahur ya yang berteriak sahur itu nawaran makanan gitu. Iya, berita ayahnya. Sahur gitu. Sahurun itu makanannya gitu, alat makanannya. Suhurun pekerjaannya, berarti makan gitu, makan minum gitu. Suhurun gitu. Kalau saharun waktunya, waktu menjelang subuh. Waktu mengerjakan ya waktu makannya gitu. Itu kan dalam bahasa Arab seperti itu ya. Nanti kalau dicek KBBI kan sahur itu sudah menjadi pekerjaan. Sahur itu sudah menjadi kata kerja gitu. Makan pada waktu menjelang subuh gitu. Sahur. Jadi teu salah oge gitu. Lamun ngagorowok sahur itu apa memerintahkan atau mengajak untuk makan nya teu salah oge gitu. Sanes nawaran makanan gitu. Sanes nawarkeun makanan tetapi mengajak untuk makan, ya berarti yang dipakainya KBBI gitu, bukan bahasa Arab itu, bukan KBBA, Kamus Besar Bahasa Arab. Yang dipakainya KBBI sudah menjadi kata serapan ya, bahasanya kata serapan sahur. Sahurun, suhurun, waduun, wuduun, tohurun, tuhurun gitu. Itu semuanya ya sekali lagi membahas tentang sorop ya, wazan, sigoh gitu, seperti itu. Tanah, bumi gitu itu dijadikan bagi kami masjid dan juga tohur, alat untuk bersuci. Dan dari sini kita bisa ketahui bahwasanya seluruh bumi itu gitu, seluruh tanah yang ada di bumi itu adalah masjid. Itu adalah masjid. Yang dimaksud masjid di sini, masjid dalam istilah umum, yaitu tempat melaksanakan sholat. Dalam artian kita bisa melaksanakan sholat dimanapun, selama masih di dunia gitu. Itu ke akhirat terus senantiasa sholat. Selama masih di dunia itu semuanya masjid, Nanti datanglah hadis-hadis yang menggunakan pengecualian kan ya. Beberapa tempat yang tidak boleh gitu, yang diharamkan untuk sholat di dalamnya gitu. Nanti datang di kemudian. Ya artinya kewajiban sholat bagi seorang hamba itu tidak, ya pada dasarnya tidak mengenal tempat gitu. Tidak mengenal tempat. Dimanapun gitu, dimanapun dia terkena kewajiban sholat jika sudah waktunya gitu. Jika sudah ada sebab dia diwajibkan sholat, maka dia harus menyempurnakan syarat dan juga rukun sholat gitu. Karena masalah tempat itu masjidan wa tuhuron, itu semuanya al-ardu itu masjidan wa tuhuron. Masjid dalam istilah umum, itu masjid dalam istilah umum gitu. Makanya sekali lagi studio ini masjid dalam istilah umum gitu. Rumah Ikhwatul Iman juga masjid dalam istilah umum gitu. Rumah Ikhwatul Iman juga masjid dalam istilah umum. Mungkin banyak yang banyak yang protes gitu. Oh saya tidak bisa ke masjid nih setelah corona gitu. Karena adanya corona saya tidak bisa ke masjid, maka jadikan di rumah itu masjid gitu. Jadikan di rumah itu masjid. Jangan sampai tidak bisa ke masjid jadi tidak bisa sujud gitu. Tidak bisa sholat. Jadi henteu we sholat nama gitu. Atau bisa jadi ngakambing hitamkeun kan corona. Berjamaah, wah saya biasanya selalu berjamaah di masjid gitu. Karena masjidnya ditutup jadi tidak berjamaah, itu kan menjadikan alasan gitu. Padahal di rumah juga masjid secara istilah umum gitu. Kalaulah memahami kan tidak akan ada keresahan yang tidak berlandaskan dalil gitu. Seperti itu gitu. Jadi mual panik tepuguh gitu istilah Sundana. Tidak akan panik tertentu. Saya tetap uguh teh naon? Tidak karuan gitu. Tidak akan mengalami panik tidak karuan gitu. Dengan datangnya corona. Karena apa? Karena panduan syariat itu begitu jelas. Panduan syariat begitu jelas. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ya mungkin segitu dulu saja. Karena waktu juga yang memisahkan kita gitu. Sekali lagi kan, yalah sedikit demi sedikit sajalah ya.
sambil diulang-ulangi, mungkin bisa juga kita sambil memperhatikan dengan sorobnya gitu. Kalau mau di skip juga tidak masalah kan ya. Tidak masalah, nu penting intinya mah kagambar gitu. Jadi masih membahas tentang masjid gitu. Di mufrodat yang pertama, belum mufrodat kedua, apalagi menuju ke tafsir ayat ahkam gitu. Bahkan nanti akan ada kaidah yang perlu dipelajari ya, seperti Sadu Zari'ah nu kamari gitu ya. Ini juga ada kaidah yang perlu dipelajari mengenai tentang imaratul masajid ini, tema imaratul masajid. Jadi kita pelan-pelan saja gitu. Mungkin ya 6-8 bagian mah itu masalah kan ya. Yang penting dah lain datang juga orang Indonesia lah gitu. Jangan naon hayang langsung kesimpulannya we hungkul gitu, yang instan gitu. Tong gitu. Lain gaya anak gitu. Lain gaya orang lah. Bukan gaya pemuda. Dah abi mah ibu-ibu cenah. Lain pemuda. Ya kita biasakan lah, kita mulai biasakan diri untuk sedikit demi sedikit. Yang penting ilmunya bisa dipahami, yang penting ya kita bisa menangkap apa yang disampaikan. Ya mungkin ikhwat iman rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Sampai di masjid dalam istilah umum, yaitu tempat sholat dimanapun kita berada gitu. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat gitu. Kita juga terus berdoa kepada Allah, semoga diberikan rizki berupa pemahaman ilmu agama. Ikhwati iman rahimakumullah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.